Silahkan panitia, sudah lewat nih jam 1. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Neni Yuningsi sebagai MC. Pada kesempatan kali ini, kita dapat berkumpul melalui webinar kesehatan. Sebelum kita memulai webinar ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa akan dipimpin oleh Siti Sofia. Kepada Siti Sofia, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memimpin doa dengan cara berdoa dalam agama Islam. Para hadirin sekalian, marilah kita tundukkan kepala sejenak, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita selalu diridhoi olehnya dan semua yang kita lakukan tercatat sebagai pahala di sisinya. Amin. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amal ba'du. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, dengan segala kebesaran dan keagungan-Mu, dengan tanding-tandingnya kami mengucapkan puji serta syukur kehadirat-Mu, serta dengan menadahkan tangan untuk memohon kehadirat-Mu. Pada saat ini kami hadir dalam melaksanakan acara webinar kesehatan, pencegahan dan penanggulangan COVID-19. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, di pertemuan ini berikan kelancaran kegiatan kami sampai nanti di penghujung kegiatan, dengan mengharap kemanfaatan, ridho, dan barokah dalam pelaksanaan ini, guna meningkatkan pengetahuan serta kepribadian kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Di hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76, tidak banyak yang kami inginkan. Dengan kodrat dan irodah-Mu, kami memohon angkatlah wabah COVID-19 dari negara tercinta ini. Sehat, kuatkan, dan tabahkan kami dalam menghadapinya. Wabah COVID-19 yang masih berlangsung sampai dengan saat ini semakin menurun. Ya Allah, ya Tuhan kami, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Kabulkanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mars UPR, dan lagu 17 Agustus. Hadirin dimohon berdiri. Wassalamualaikum
Universitas Palangkaraya, Arena Binaan Tridharma Jaya, jembatan untuk cita-citaku, wadah gemblengan jiwa dan ragaku, pengorbanan, perjuangan, bakti dan karya kita sebagai anak asuh berpancasila. Ku berjanji akan menjunjungmu sepanjang masa. Doa kami UPR Jaya Raya. Universitas Palangkaraya, Arena Binaan Tridharma Jaya, jembatan untuk cita-citaku, wadah gemblengan jiwa dan ragaku, pengorbanan, perjuangan, bakti dan karya kita sebagai anak asuh berpancasila. Ku berjanji akan menjunjungmu sepanjang masa. Doa kami UPR Jaya Raya. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya sambutan-sambutan dari dosen DPL kepada Ibu Elga Araina SSI MPD, dipersilakan. Ya, terima kasih kesempatan yang telah diberikan oleh moderator. Selamat siang, shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam kebajikan, Om Swastiastu, Tabe Salamat, Lingkunalatai, salam sujud karendeng manempang, Adil Katalino, Bacuramin Kasaruda, Basengat Kajubata. Arus. Ya, terima kasih ya. Sudah hadir pada siang hari ini dalam rangka memperingati juga sekaligus 17 Agustus pada hari ini 2021 kita memperingati hari ulang tahun kemerdekaan bangsa kita Republik Indonesia yang ke-76 tahun. Selamat siang kepada para partisipan,
kepada yang terhormat. Yang pertama adalah narasumber kita yang cantik, Dr. Agnes Nisa Paulina. Terima kasih sudah bersedia hadir pada siang hari ini dan bersedia juga sebagai narasumber kita pada webinar kesehatan kita pada siang hari ini. Kemudian yang terhormat Bapak Kepala Desa Batuah beserta jajarannya, dan juga mungkin pada siang hari ini hadir ada juga masyarakat Desa Batuah. Kemudian yang terhormat para peserta webinar yang telah hadir dari segala komunitas, ada juga beberapa teman dari dosen dan juga dari teman mungkin dari di luar dari Universitas Palangkaraya yang telah bersedia bergabung bersama kita pada siang hari ini. Kemudian juga yang terkasih ini anak-anak mahasiswa, baik itu dari kelompok 165, dari kelompok KKN 165 Desa Batuah, dan juga mungkin dari partisipan mahasiswa dari kelompok lain dari Universitas Palangkaraya juga. Pada siang hari ini kita bersama-sama akan mengikuti webinar kesehatan dengan tema pencegahan dan penanggulangan COVID-19. Nah, apa yang melatar belakangi kami untuk melakukan kegiatan ini adalah di mana kami kelompok kegiatan ini difasilitasi oleh kelompok 165 dari kelompok KKN Universitas Palangkaraya. Tujuan dari kegiatan ini adalah kami sebagai mensukseskan juga salah satu program dari Universitas Palangkaraya dalam kegiatan KKN-nya adalah di mana kami mensosialisasikan mengenai pandemi COVID-19 dengan harapan bahwa kegiatan ini bisa menambah wawasan. Di mana memang pandemi kita sudah melalui setahun lebih ya, tapi dari segala yang terjadi sampai sekarang malah kalau boleh dikatakan pandemi ini masih belum berakhir dan kita tidak tahu kapan akan berakhirnya. Karena itu kami berinisiatif untuk memfasilitasi juga masyarakat selain dari mahasiswa, kemudian masyarakat khususnya di Desa Batuah, karena kami memang tujuan khususnya kami mensosialisasikan kegiatan ini kepada Desa Batuah. Memang sedikit curhat ya, karena pandemi ini kegiatan KKN tidak seperti biasa. Dari 2019, 2020 sampai sekarang kita melakukan KKN tidak seperti biasa. Kegiatannya dilaksanakan secara daring, di mana ini ada aturan dari universitas sendiri. Kami 2 minggu ke depan, 2 minggu ini melaksanakan secara daring atau online, tidak bisa terjun ke lapangan. Cuma memang sudah kami melakukan, anak-anak ini ada survei ke lapangan sudah. Sebenarnya tanggal 14 kami akan ke lapangan lagi, tapi karena pandemi ini ternyata Kabupaten Kapuas yang kami lakukan ini tidak menerima kami karena mereka memang pada level PPKM yang 4, ya, level 4. Nah, jadi desa sendiri untuk mencari aman masih belum menerima kami langsung ke lapangan. Nah, jadi kegiatan ini adalah salah satunya kami memberikan nanti wawasan juga kepada masyarakat Desa Batuah bahwa pandemi ini kita bisa lewati bersama dengan narasumber nanti yang akan memberikan wawasan kita yang sangat berkompeten ya masalah kesehatan, sehingga kita bisa paling tidak meminimalisir dampak dari COVID ini sendiri ya, bagaimana nanti mencegah kemudian menanggulanginya. Besar harapan kami, maksud dari tujuan kami menyelenggarakan kegiatan ini tersampaikan kepada masyarakat Desa Batuah ya pada khususnya, karena memang Desa Batuah ini belum sinyalnya masih kesulitan ya, masih kesulitan. Jadi kami sudah men-share untuk Zoom meeting secara live, tapi juga medsosnya melalui YouTube. Nanti harapannya siaran ulang dari YouTube bisa sampai ke Desa Batuah itu sendiri. Nah, jadi itu maksud dari tujuan kami menyelenggarakan kegiatan ini atau webinar kesehatan ini. Kalau sehari-hari kita udah biasa tahu mengenai pandemi ini ya, tapi kita belum ya mudah-mudahan di daerah desanya sendiri mereka apa yang mereka tidak tahu bisa jadi tahu gitu dengan adanya webinar kesehatan ini.
Mungkin itu saja dari saya, sedikit curhat dan juga memulai untuk acara ini. Saya secara pribadi dan juga panitia yang sudah bekerja keras untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Ibu mengucapkan terima kasih ya buat kelompok 165 Desa Batuah ya, sudah menyediakan waktunya mempersiapkan kegiatan pada siang hari ini. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua ya, kegiatan ini menambah wawasan juga, menambah pengetahuan gitu. Wah, sampai ini suara ibu dah. Ya, tanpa berpanjang lebar lagi ya, saya akan memberikan kesempatan seluas-luasnya nanti selama beberapa menit ke depan. Kalau perlu seluas-luasnya, siapa tahu Ibu Dokter tidak begitu banyak kesibukan pada hari ini, nggak ikut upacara atau panjat pinang ya Bu? Aman, aman. Oke, aman. Jadi luas gini waktu kita, siapa tahu nanti Bu, anak-anak atau mungkin ada dari Desa Batuah yang ingin bertanya secara langsung kepada Ibu, ataupun ada teman-teman, rekan-rekan mahasiswa yang mau sharing atau bertanya. Nanti kita akan memberikan waktu khusus pada saat diskusi untuk bertanya kepada Dr. Agnes Nisa Paulina. Ya, demikian akhir kata, saya mengucapkan terima kasih atas semua dukungan dan partisipasi dari semua peserta pada siang hari ini yang sudah bergabung di acara webinar kesehatan. Semoga bermanfaat. Dan sekali lagi mengucapkan juga Dirgahayu Republik Indonesia ya. Salam tangguh semua, demi Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh, dan juga untuk Desa Batuah yang tangguh juga. Ya, itu saja dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Sebelumnya, diingatkan kembali untuk peserta webinar agar dapat mengaktifkan kamera untuk sesi dokumentasi. Sudah kah itu, Mbak? Ya, masih ada yang belum hidup kameranya, tolong dihidupkan ya. Siap? 1, 2, 3. Oke. Selanjutnya slide kedua. Siap? 1, 2, 3. Siap. Sudah, makasih. Selanjutnya, sambutan dari Ketua Pelaksana Panitia Albertus Belalung. Kami persilahkan. Ya, baik. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan dari MC. Pertama-tama, Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bagi kita semua yang hadir di acara webinar ini. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Albertus Belalung, Ketua Pelaksana webinar sekaligus Ketua Kelompok Mahasiswa KKN Desa Batuah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya lah sehingga kita dapat melangsungkan acara webinar ini. Adapun tema webinar kita hari ini mengenai pencegahan dan penanggulangan COVID-19 dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-67. Saya selaku Ketua Kelompok sekaligus Ketua Pelaksana mewakili kelompok mengucapkan terima kasih kepada Dr. Agnes Nisa Paulina yang sudah bersedia menjadi pemateri kita hari ini. Suaranya Albertus tuh ter-unmute.
Kenapa temut? Maaf Bu. Saya selaku Ketua Kelompok mengucapkan terima kasih kepada Ibu dosen pembimbing lapangan, Ibu Elga Araina, yang sudah banyak membimbing, membantu, sehingga acara ini dapat berjalan dengan lancar hari ini. Dan tidak lupa juga kami berterima kasih kepada pihak Telkomsel yang sudah menjadi sponsor untuk Dolpres hari ini. Sekian laporan yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mewakili kelompok meminta maaf. Terima kasih. Waktu saya kembalikan ke pemateri. Izin. Baiklah, selanjutnya acara akan dilanjutkan oleh moderator. Kepada moderator kami persilakan. Ya, terima kasih Pak MC. Sebelumnya saya perkenalkan diri saya dulu. Saya Ramadhani Fitrianti yang akan memandu webinar pada kesempatan siang hari ini. Namun sebelumnya saya ingin menyapa para dosen tercinta dan peserta terlebih dahulu. Yang kami hormati dosen pembimbing lapangan Ibu Elga Araina, SSI MPD. Yang kami hormati Ketua Pelaksana Webinar Albertus Balalung. Yang kami hormati Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Mas Amsyar Kasongan. Terima kasih. Dr. Agnes Nisa Paulina. Selamat bergabung Ibu. Terima kasih. Yang kami hormati dosen-dosen yang hadir, serta kepada seluruh peserta. Ya, saudara-saudari, yang kami hormati sebagaimana tercantumnya pada pengumuman webinar pada kesempatan hari ini, akan membahas tentang pencegahan dan penanggulangan COVID-19. Sebelum penyajian materi, saya akan sampaikan beberapa ketentuan acara inti kita. Pemateri kami beri waktu untuk penyampaian selama 45 menit. Ya, langsung saja kita persilakan kepada Ibu Dr. Agnes Nisa Paulina untuk menyampaikan materinya. Iya, terima kasih. Terdengar suara saya? Terdengar Ibu. Oke, terima kasih. Selamat siang. Saya ucapkan terima kasih untuk moderator Ramadhani yang sudah menjadi moderator pada webinar siang hari ini. Sebelum saya memulai paparan saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Dr. Agnes Nisa Paulina. Saat ini saya bertugas sebagai Direktur RSUD Mas Amsyar Kasongan. Jadi kalau saya bekerja di Kabupaten Katingan sudah sejak 2009. Ya, kalau bekerja di Kabupaten Katingan. Tapi saya mulai bekerja sebelumnya adalah di Kota Palangkaraya dari 2005. Saya mulai bekerja. Nah, pada saat hari ini saya diundang, terima kasih bagi pembimbing Ibu Elga Araina SSI MPD yang telah mengajak saya untuk berbagi, ya, pada intinya untuk berbagi tentang yang lagi ramai sekarang kita alami di bangsa Indonesia, pada umumnya Kalimantan Tengah pada khususnya. Nah, pada siang hari ini juga saya berterima kasih bagi partisipan, bagi mahasiswa yang saat ini sedang KKN di Desa Batuah. Kiranya semua mendapatkan kesehatan selama mengikuti KKN
pada tahun ini, tahun 2021. Dan terima kasih juga jikalau ada Pak Kades dan warga desa dari Desa Batuah yang dapat bergabung menjadi partisipan pada siang hari ini. Nah, tadi sebelum sebelum acara mulai, saya lihat sekali banyak video-video, ya, banyak video-video yang sudah diputar ya. Jadi sebenarnya saya yakin para mahasiswa ini juga sudah mungkin kalau dengar COVID rasanya mau apa ya, maunya segera berakhir. Ya, kami juga terutama dari tenaga kesehatan juga semua menginginkan berakhir karena bagaimanapun kami tenaga kesehatan terpaparnya COVID-19 itu tidak sedikit ya. Di rumah sakit saya aja saya mempunyai pegawai terdata 310 yang boleh mendapatkan vaksin ketiga, itu kami sekitar hanya 210 saja. Berarti sekitar ya 90 lebih lah. Ya 100 itu kami tidak bisa mendapatkan karena kami baru terpapar semua setelah baru-baru ini. Nah, jadi itu ya. Terdengar ya suara saya ya? Dengar jelas, Dok. Dengar, Bu. Jelas. Ini share apa namanya, PowerPoint-nya bisa terlihat? Bisa. Oke. Nah, pada siang hari ini, oke, saya lanjut ya. Pada siang hari ini saya dibawa saya kemarin minta dengan Ibu Elga, saya bilang kalau bisa pas tanggal 17 aja, kebetulan pagi kita juga upacaranya Zoom, udah jam 10 tadi kita ikut YouTube di Kemerdekaan RI di pusat, dan siang hari ini saya juga ada waktu, nanti sore ada penurunan tapi semuanya Zoom. Nah, jadi saya bilang kalau bisa jam 1. Nah, sekarang saya membawa webinar tentang pencegahan dan penanggulangan COVID-19. Semuanya saya yakin kita ingin merdeka dari COVID-19. Betul, adik-adik? Mau merdeka tidak semuanya? Ya, intinya maunya merdeka dari COVID ya. Ya, oke. Nah, ini adalah waktu saya pertama kali foto, ini divaksin yang pertama. Ya, waktu divaksin yang pertama, yang waktu itu kita hanya simbolis 12 orang di Kabupaten Katingan. Ini Sinovac yang masih berjarak 14 hari. Nah, saya bertanya dulu sebelumnya, apakah partisipan semua yang ikut pada siang hari ini, baik mahasiswa, dosen, partisipan lainnya, apakah semua sudah mendapatkan vaksin sampai vaksin kedua? Sudah, Dok. Oke, berarti sudah semua. Nah, jadi pada siang hari ini saya mohon maaf ya, saya tidak pakai masker karena saya berada di rumah, jadi tidak berada di tempat kerumunan, tidak berada di kantor, jadi saya di rumah, jadi saya tidak menggunakan masker. Oke, saya lanjut. Nah, di sini penting untuk mengetahui cara yang paling tepat sebagai upaya pencegahan dari COVID-19. Saat ini kita semua mengalami pandemi COVID-19 tidak hanya dirasakan di Indonesia saja, tapi di seluruh dunia. Ya, apalagi saat ini khususnya kita yang berada di Kalimantan Tengah dan adik-adik yang lagi KKN yang berada di Kabupaten Kapuas, saat ini semua sedang memberlakukan PPKM level 4 ya. Jadi makanya tidak dapat praktek lapangan ke tempat, jadi hanya dengan Zoom. Jadi berbagai upaya telah dilakukan agar masa pandemi segera berakhir karena pandemi menghancurkan seluruh sektor kehidupan. Ya, nah jadi saat ini kita lihat banyak sekali warga Indonesia khususnya yang terpapar COVID-19. Ya, setiap harinya mungkin kita semua dapat melihat di pemberitaan-pemberitaan bahwa selalu ada yang meninggal pada setiap harinya. Ya, nah saya berharap bagaimana sih untuk kita menjaga, untuk kita mencegah supaya COVID itu tidak masuk ke dalam, tidak masuk ke kita. Ya, intinya dari kita, bukan dari orang lain, tapi dari kita. Ya. Nah, di sini upaya pemerintah untuk mencegah penularan COVID-19. Yang pertama adalah menjalankan protokol kesehatan dengan mematuhi 5M. 5M itu kita pasti tahu semua. Yang pertama, M yang pertama memakai masker, M yang kedua menjaga jarak, M yang ketiga mencuci tangan, M yang keempat menghindari kerumunan, dan M yang kelima mengurangi mobilitas. Nah, ini adalah waktu rekan-rekan saya di Kabupaten Katingan mendapat vaksin yang dimulai diberikan bagi pegawai yang ada di Kabupaten Katingan.
Nah, yang pertama tadi menggunakan masker. Di sini cara pencegahan COVID ini yang paling efektif ya, yang untuk dilakukan adalah dengan menggunakan masker karena alat ini digunakan terutama saat berada di tempat umum atau berinteraksi dengan orang lain. Saya mengharapkan bahwa masker saat ini kita dianjurkan 2. Kenapa dianjurkan 2? Karena saat ini ada virus Delta yang berat ya, yang sifat penularannya dalam 5 detik sudah bisa melalui udara. Jadi melalui kita bernapas saja 5 detik dia bisa menyebarkan virus itu. Nah, kebayang kita semua kalau masuk ke rumah sakit bisa jadi namanya juga rumah sakit ya, bukan rumah sehat ya. Makanya saya berharap kalau kita ke rumah sakit yang sakit 1 yang ngantar 1 dan jangan bawa anak-anak, terutama mereka yang belum mendapatkan vaksin. Ya, karena dari kekebalannya dia belum dapat, tetapi kita yang sudah mendapatkan vaksin, kita lebih ada kekebalan diri kita. Ya, terus anak kecil kan sulit ya, disuruh diam, ya, disuruh gunakan masker, ada yang mau, ada yang tidak. Nah, di sini kita sudah dianjurkan menggunakan masker 2 lapis. Memang diharapkan adalah yang di dalam itu adalah masker bedah, yang di luar masker kain. Jadi kalau kita keluar saat kita masuk ke dalam rumah kita, masker kain kita harus cuci ya. Kalau masker bedah kita bisa jemur karena dari matahari itu kuman-kumannya bisa mati, tapi dikatakan mati dia 100% tidak, tapi dia mengurangi kuman-kuman yang ada. Makanya kita ada pernah dianjurkan, pernah kan awal-awal pandemi kita dianjurkan disuruh berjemur karena ada vitamin D dari matahari tersebut. Kemudian yang kedua, mencuci tangan secara rutin. Mencuci tangan secara rutin dengan sabun setelah melakukan beberapa aktivitas. Jadi setiap kita keluar dari rumah kita akan kembali, kita harus mencuci tangan. Apapun kegiatan kita, ya, karena kita tidak tahu kadang apa yang habis kita pegang, terus kita langsung pegang mata kita langsung pegang hidung, pegang mulut, kita tidak tahu. Nah, jadi saya harap setiap kali kita keluar sekarang trennya yang harus ada di saku, yang harus ada di tas. Kalau para wanita kan tas-tas kecil itu harus ada minimal tisu basah. Kemudian yang kedua hand sanitizer. Itu yang saat ini yang minimal kita harus bawa, dan kita juga harus membawa masker pengganti ya. Karena bisa jadi kita saat menggunakan masker kita bersin ya, itu lebih baik diganti. Dan bagaimana sih cara membuang masker yang baik? Sebenarnya cara membuang masker itu kalau sudah kita buka memang kita harus talinya misalnya kita harus putuskan, kemudian itu kita siram kalau di saat di luar rumah itu kita siram menggunakan hand sanitizer kita ya, tetap kita mematikan kuman itu baru kita bisa buang ke tempat sampah. Nah, kebanyakan kalau kita menggunakan masker itu maskernya cuman setelah kita buka bisa jadi kita sobek, setelah itu kita buang ya. Nah, yang saya anjurkan kalau kita membuang masker, membuanglah dengan tepat dan juga aman untuk diri kita. Jadi setelah kita membuka, kita akan membuang, kita sobek, kemudian kita tetap semprotkan dan tangan kita kembali kita semprotkan menggunakan hand sanitizer atau mencuci tangan jikalau di tempat yang pembuangan tersebut ada tempat cuci tangan. Disarankan tetap menggunakan sabun ya kalau kita mencuci tangan. Nah, yang ketiga adalah menjaga jarak. Tetap menjaga jarak saat berada di luar rumah, pastikan menjauhkan diri sekitar 1-2 meter. Selain itu hindari juga ruangan tertutup. Jadi partisipan yang ada dalam webinar pada siang hari ini, saya mengharapkan jikalau kita berkumpul di keluarga kita, berkumpul di kampus kita, maaf katakan pasti tetap ada datang ke kampus, tetap kita harus buka ruangan walaupun ruangan itu ber-AC. Ya, jadi ada siklus udaranya. Nah, ini adalah gambar poli umum yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah Mas Amsyar Kasongan. Jadi kita tetap membuat tanda silang untuk para pasien itu saat duduk dia harus menjaga jarak. Ya. Dan yang keempat, yang keempat adalah menjauhi kerumunan. Ya, kita banyak lihat ini kalau kita ke pasar, kalau kita ke pesta. Ya, di mana lagi ya yang kita sering ada kerumunan. Jadi ini dikatakan saat berada di keramaian atau kerumunan pastikan menggunakan masker dan tidak lebih dari 5 orang. Intensitas dan jumlah orang sangat berpengaruh terhadap tingkat risiko yang terjadi karena kita tidak tahu saat kita berkumpul orang itu betul tidak terpapar COVID-19 ya, kita tidak tahu ya, karena saat ini rasanya kalau kita terpapar kita harus isolasi. Banyak masyarakat yang tidak mau isolasi mandiri terutama ya karena merasa bosan ya. Jadi obatnya bosan itu yang memang sulit saat ini ada ya, karena kita harus disuruh berdiam diri di rumah, kita harus mengurangi mobilitas. Nah, jadi tapi ini tetap anjuran
Ya, karena kenapa? Karena untuk Indonesia, untuk Kalimantan Tengah, vaksinasinya belum, persennya itu belum sampai 50%. Ya, yang diharapkan herd immunity itu dapat terbentuk sudah di atas 70% pemberian vaksin yang ada di Kalimantan Tengah. Dan M yang kelima adalah mengurangi mobilitas. Nah, ini dia sebenarnya semua dirindukan oleh kita, bagaimana kita bisa berlibur, bagaimana kita bisa berkumpul bersama keluarga, bagaimana kita bisa merayakan hari-hari besar bersama keluarga, contoh Idul Fitri, Natal, Lebaran Haji dan lain sebagainya. Pasti itu yang kita rindukan. Tapi sudah 2 tahun berjalan ini luar biasa, kita disuruh memang membatasi mobilitas. Ya, jadi inilah saat ini yang dianjurkan pemerintah khususnya di Kalimantan Tengah karena secara vaksinasi belum semua didapatkan oleh masyarakat. Karena kita tahu sampai hari ini saja saya di Kabupaten Katingan ada drive-thru itu masih banyak yang belum vaksinasi. Jadi masih banyak peminatnya di dalam drive-thru untuk vaksin pertama maupun vaksin kedua. Nah, saat ini, dulu kita kalau berbicara, kita harus 5M saja. Nah, di sini ada tambahannya tetap adalah vaksinasi. Ya, vaksinasi merupakan salah satu upaya pemerintah Indonesia dalam menangani masalah COVID-19. Vaksinasi COVID-19 bertujuan untuk menciptakan kekebalan kelompok, jadi herd immunity ya, agar masyarakat menjadi lebih produktif dalam menjalankan aktivitas kesehariannya. Ada yang tanya dengan saya, Dok, kalau kita sudah divaksin, boleh dong kita kalau keluar lepas masker? Ya, pasti ada deh, karena kita merasa bahwa dengan adanya masker mungkin yang pertama kita kurang dikenal orang, yang kedua mengganggu aktivitas kita dalam keseharian kita. Jadi banyak yang mengatakan seperti itu. Tidak, tetap kita harus menggunakan masker karena saya katakan vaksinasi untuk di Kalimantan Tengah itu belum di atas 50%. Ya, kita masih rendah. Ya, karena sekarang saya lihat kalau di Kota Palangkaraya dia sudah vaksin 1, pasti nanti vaksin 2-nya sibuk dia akan cari ke sana kemari. Ya, karena itu tadi, karena semua kemarin maunya vaksin 1 diberikan terdahulu, tetapi setelah kita mau memberikan vaksin 2 ternyata tidak tersedia dan kita harus menunggu lagi. Nah, ada juga pertanyaannya seperti ini, Dok, saya ini vaksinasi jarak 28 hari, tapi saya boleh tidak kalau divaksinnya sebelum 28 hari, misalnya dia maju 3 hari, atau dia lebih dari 28 hari. Nah, itu tetap boleh karena vaksinasi itu dia berjarak 20-28 hari. Kalau dia lebih juga rata-rata tidak lebih dari 2 minggu. Jadi masih boleh ya. Itu yang terbaru, kemarin saya ikut webinar juga. Jadi kalau ada yang maju dia harusnya 28 hari, ternyata dia maju 3 hari, dia maju 2 hari, maju 1 hari, itu masih boleh. Ya, nah saya berharap bagi kita semua yang ada di webinar pada siang hari ini, marilah kita sama-sama untuk menerima vaksin. Ya, jangan takut jikalau vaksin itu akan diberikan bagi kita, karena yang pasti efek samping dari vaksin pasti ada sakit di lengan yang divaksin. Nah, saya di Kabupaten Katingan mulai kemarin hari Senin, tanggal 16 Agustus di Rumah Sakit Umum Daerah Mas Amsyar Kasongan, saya nggak ada fotonya di sini, saya nggak paparkan, saya sudah menerima vaksin ketiga Moderna. Nah, kalau kita semua baca Moderna itu efek sampingnya banyak sekali. Saya sampai berpikir, waktu saya divaksin kemarin adalah orang pertama divaksin jam 10 kurang, saya berpikir dengan efek samping sakit di sekitar lokalisasi yang disuntik, kemudian ada demam, ada mual, ada muntah, sampai meriang. Tapi saya sampaikan bagi kita semua yang ada di rumah sakit bahwa marilah kita menyukseskan apa yang sudah dihimbau, apa yang sudah diberikan oleh pemerintah, karena ini adalah hadiah kemerdekaan RI yang ke-76 bagi kami tenaga kesehatan, sehingga kami dapat disuntikan vaksin Moderna yang ketiga, dan saya bersyukur saya setelah divaksin jam 10, anggap 10 kurang 15, kemudian setengah, terus kata perawat saya bilang, Dok minum obat. Oh ya, nanti saya minum setengah 11 obat, kemudian saya sampai hari ini, saya tidak ada merasa keluhan yang demam, meriang, mual, muntah. Saya tidak. Tetapi memang ada sakit di tangan kiri saya adalah di daerah lokalisasi yang disuntik. Ya, nah jadi itu yang saya rasakan dan saya bersyukur karena kenapa kita sudah punya ikhtiar, kita menyukseskan. Saya yakin apapun kejadian
pasca imunisasi yang terjadi itu adalah proses bahwa vaksin itu masuk ke dalam tubuh kita dan kita harus merdeka dari COVID-19. Karena kami petugas kesehatan setiap harinya memang pasti bertemu pasien-pasien yang terpapar COVID-19, baik dari kami sendiri yang melayani maupun pasien-pasien yang datang ke rumah sakit baik melalui poliklinik, rawat jalan maupun dia melalui IGD yang akan rawat inap. Nah, saya juga berharap bagi kita, nanti saya akan slide 2 terakhir, di situ ada, saya tahu saat ini rumah sakit sedang penuh banyaknya. Kemudian oksigen kita pasti lihat di pemberitaannya sedang terbatas. Obat-obatan yang kami beli dari perusahaan besar farmasi maupun dari Dinas Kesehatan Provinsi juga terbatas yang diberikan. Nah, apa sih yang harus kita lakukan di rumah? Ya, yang harus kita lakukan di rumah tadi memang 5M. Itu yang paling utama, yang paling pertama. Dan yang kedua, yang kedua adalah vaksinasi. Nah, jikalau kita terpapar setelah kita sudah menerapkan semua protokol kesehatan sampai ke vaksinasi, sakitnya itu akan lebih minimal yang akan menyerang kita. Ya, kita tahu pasti kita semua sudah pernah mendapat vaksinasi yang dasar ya, yang mulai dari vaksin BCG sampai vaksin campak. Pertanyaan saya, kalau kita sudah divaksin, akankah kita terkena penyakit tersebut? Tetap akan, ya. Tapi nah, ada tetapinya. Tetapi saat kita terkena penyakit menyerang kita, kita lebih minimal sakitnya, ya, lebih tidak dahsyat lah sakitnya, ya, lebih minimal yang kita rasakan daripada atau ketimbang kita belum menerima vaksin. Nah, saat ini mungkin karena waktu vaksin dasar kan kita sudah terima dari waktu kita kecil ya, dari kita umur 2 bulan sampai umur saat ini 2 tahun atau 18 bulan sampai 2 tahun. Itu yang diwajibkan oleh pemerintah. Yang dianjurkan itu ada di dokter-dokter spesialis anak yang bisa kita dapatkan. Nah, saat ini, saat kita dewasa, kita juga menerima vaksin. Vaksin apa? Vaksin COVID-19. Ya, saat ini banyak masyarakat pro kontra ya, karena ada saja orang tua yang dapat, saya nggak usah dapat vaksin, kalau mati, saya mati juga. Banyak seperti itu. Ya, makanya waktu itu di Kalimantan Tengah, vaksin lansia capaiannya rendah. Ya, capaian rendah. Awal-awal kan targetnya adalah tenaga kesehatan dengan lansia. Ya, karena lansia merasa bahwa banyak sekali berita pemberitaan waktu itu vaksin, kalau divaksin dia malah sakit berat, kalau divaksin dia malah malah penyakit-penyakit komorbid itu penyerta ya, misal orang tua ada tekanan darah tinggi, ada penyakit gula, itu malah parah katanya, atau yang sakit ginjal. Ya, itu dialah namanya orang tua ya. Makanya waktu itu sasarannya di sasaran di Kalimantan Tengah untuk vaksinasi di lansia itu rendah. Ya, kemudian setelah lansia rendah baru kita masuk di pekerja kantor dan akhirnya kita merambah di atas umur 18 tahun dan sekarang juga sudah dicanangkan untuk umur yang 12 sampai 17 tahun. Ya, kita kebayang kayak saya punya anak umur 3 tahun, berarti anak saya belum mendapatkan vaksinasi COVID-19. Bagaimana supaya usia-usia di bawah 12 tahun itu mereka kekebalannya dapat terbentuk dalam satu kelompok herd yang disebut herd immunity, itu adalah kita yang usia 12 sampai usia di atas 60 tahun ya. Waktu itu kan dibatasi 60 tahun itu sudah mendapatkan vaksinasi. Nah, sehingga dengan protek-protek yang sudah dewasa dapat vaksinasi, jadi anak-anak yang usia di bawah 12 tahun itu sudah ada tamengnya, sudah ada telawangnya, sudah ada penjaganya, sudah ada pagarnya. Nah, saat ini kita memang khusus untuk Kalimantan Tengah belum secara merata pemberian vaksin usia di bawah 18 tahun. Ya, untuk 12 sampai 17 tahun kita belum merata karena ketersediaan vaksin. Karena kalau untuk anak-anak dia harus vaksinnya Sinovac yang dianjurkan. Nah, jadi itu tentang vaksinasi. Selanjutnya ini adalah gambaran-gambaran bagaimana waktu kami menerima vaksin pertama dan vaksin kedua. Di sini saya tidak ada gambar yang dapat saya tayangkan yang tentang vaksin ketiga.
saya lupa memasukkan dalam slide saya karena saya memang baru menerimanya kemarin ya pada pukul 10 kurang 15. Dan sampai saat ini saya tidak merasakan efek yang berat seperti yang tersebar beritanya, karena memang setiap manusia ini ada imun tubuhnya masing-masing. Ya, mungkin Tuhan itu berpihak adillah, karena kenapa? Karena saya adalah seorang pemimpin di RSUD Mas Amsyar Kasongan. Kalau ditanya saya sudah swab, saya sudah sangat sering swab, baik itu PCR maupun itu swab antigen. Ya, saya sangat sering. Karena kenapa? Karena saya sering masuk ke ruang isolasi, saya harus masuk ke UGD, saya harus bisa berjumpa dengan pasien yang kami rawat di ruang isolasi. Bahkan saya tidak tahu juga saat saya berada dalam pertemuan ada para peserta pertemuan tersebut yang ternyata dia terkena COVID tapi dia tidak ngaku, ya, dia tidak jujur. Nah, jadi akhirnya saya harus protek diri, dan saya juga di rumah ini yang aktif selalu keluar sehari-hari adalah saya ke rumah sakit. Saya punya keluarga, karena saya tahu keluarga-keluarga saya menunggu di rumah, suami dan anak saya, dan ada orang tua saya juga di Palangkaraya. Nah, bagaimana saya menjaganya? Saya harus memprotek diri saya, terutama di bagian wajah. Kita kalau berada dalam kerumunan, yang penting itu di bagian wajah. Makanya menggunakan masker. Kalau kita ada kacamata kita sendiri, itu kita juga bisa pakai ya. Jadi kacamata, masker 2 lapis. Nah, kalau saya di rumah sakit, saya sampai pakai cup, nurse cup atau cup penutup kepala, terutama kalau saya masuk ke ruang COVID-19, ruang isolasi. Nah, saya sehari-hari juga pada sore hari saya praktek mandiri. Nah, kita dapat bayangkan bagaimana saya pagi sebelum berangkat saya harus mandi, kemudian saya pulang dari rumah sakit saya mandi, ya, mandi. Nanti malam kalau saya pulang praktek juga saya mandi, ya. Jadi betul-betul saya harus menjaga, karena saya adalah pembawa virus ke dalam keluarga saya. Saya membawa virus dalam rumah, dalam lingkungan saya. Jadi bagaimana caranya adalah kita yang dari luar, kita betul-betul memprotek diri kita dengan kita mensterilkan, kita semprot dengan cairan-cairan, pasti sudah banyak ya sekarang cairan-cairan. Dulu kita masih bikin, sekarang sudah banyak dijualan dalam botol-botol kemasan, bahkan ada yang isi ulang. Nah, itu alangkah lebih baiknya kita punya, baik dalam tas kita, baik dalam saku kita, karena saat kita juga mau ketemu dengan keluarga kita, kita bisa desinfektankan dulu bagi kita yang sudah habis keluar dari rumah, karena kita tidak tahu tadi virus Delta ini yang sangat mematikan saat ini. Nah, saya juga perlu kasih gambaran bahwa di rumah sakit itu pasien-pasien yang datang itu sudah kasusnya yang sedang berat, ya. Jadi yang kadar saturasi ya pakai alat SPO yang kita taruh di jempol atau di jari-jari kita itu sudah rata-rata di bawah 90. Ya. Nah, saat ini dengan keterbatasan oksigen, jadi para spesialis yang merawat pasien tidak bisa memberikan full juga ke pasien-pasien oksigen yang high flow. Ya, jadi kalau kita udah coba, misal nih 10 liter per menit, itu kami sudah coba, misal pasiennya dari saturasinya 54 datang, itu setelah kami masukin 10 liter per menit, itu hanya bisa sampai di 70 saturasinya. Nah, kalau kami naikkan sampai 30 dengan menggunakan alat ada namanya HFNC, High Flow Nasal Cannula, itu bisa saturasinya sampai 99. Tapi yang dilema bagi kami tenaga kesehatan adalah saat ini kita tahu tabung oksigen itu sangat terbatas. Ya, nggak ada lagi perusahaan-perusahaan oksigen yang bisa memberikan kami per 3 hari itu 50, 100. Dulu enak kita carinya, Pak saya pesan 100, datang 100, Pak saya pesan 50, saya pesan 80. Ini datangnya 10, 20, selalu alasannya adalah berbagi. Ya, berbagi ke beberapa rumah sakit. Nah, belum lagi yang keluarga-keluarga pasien yang di rumah terpapar, dia butuh oksigen. Di Palangkaraya enak sekarang PT Palangkagas sudah bisa memberikan tabung oksigen ya bagi keluarga-keluarga yang terpapar. Nah, di sini yang harus kita ketahui adalah sampai kapan virus ini hidup dalam tubuh.
Nah, di sini dikatakan tidak lebih dari 10 hari atau sejak gejala muncul rata-rata 7-9 hari. Namun pada beberapa kasus virus ini bisa bertahan cukup lama, lebih dari 10 hari. Biasanya terjadi pada COVID-19 derajat berat. Ya, nah kalau sudah derajat berat inilah yang kami di rumah sakit rasanya sedih karena kami sudah tidak dapat lagi menolong pasien-pasien yang kalau memang tidak dapat tertolong. Karena kita tahu harusnya terapi-terapi saat ini di rumah sakit itu kalau dia kasus berat itu sudah masuknya Gamaras, nama obatnya Actemra. Kita tahu Actemra itu sekarang 1 vial itu diberikan pada hari pertama dengan hari ketiga selama dia dirawat. 1 vial harganya 180 juta. Itu yang membuat kami sedih. Ya, sedangkan dengan harga 180 juta itu semua terbatas, jadi kita sulit mencarinya. Ya, untuk di Kalteng sendiri, kalau kita pun dapat dari pusat, itu paling hanya di Kalteng dikasih 5, yaitu sudah habis untuk Doris Silvanus. Tidak bisa berbagi di 13 kabupaten dan 1 kota. Ya, nah terus kemudian ada lagi terapi yang kedua itu adalah konvalesen. Ya, plasma konvalesen, kita sudah pasti tahu dapat WA grup, dicari plasma konvalesen. Nah, itu plasma konvalesen itu syaratnya tidak bisa kayak saya sudah pernah melahirkan, tidak bisa. Memang syaratnya banyak, terutama bagi orang yang belum pernah melahirkan. Ya, berarti mereka-mereka yang masih belum menikah. Ya, diutamakan memang laki-laki, ya kalau perempuan belum menikah juga bisa, tapi syaratnya banyak. Nah, sedangkan pasien-pasien mencari itu sangat sulit. Ya. Nah, akhirnya kita tidak bisa maksimal memberikan kepada pasien-pasien tersebut. Nah, itulah yang membuat kami selaku tenaga kesehatan, kami tetap melakukan seoptimal kami melayani pasien, sehingga apa yang sudah kami berikan sesuai dengan protap yang sudah ada, ya, dan juga sesuai dengan apa yang ada di tempat kami. Ya, kami tidak bisa mengada-ngada. Kalau untuk Actemra, Gamaras yang sekarang rame, nanti silahkan buka di Google, itu obat-obat Actemra, Gamaras itu harga 180 juta aja sulit ya kami dapatkan. Ya, nah itu. Nah, jadi di sini dikatakan sampai kapan virus ini hidup dalam tubuh? Ya tetap ada dia, virus itu tetap ada. Ya, nah jadi saya berharap bagi kita semua yang diberikan kesempatan untuk isolasi mandiri, ya mungkin secara klinisi para dokter sudah melihat, oh saturasi oksigennya di atas 93, kemudian dia tidak bergejala, kalaupun dia bergejala ringan, ini bisa dirawat di rumah dengan isolasi mandiri. Nah, saya tetap berharap kalau kita isolasi mandiri juga kita jangan keluar dari rumah. Karena saya ada pasien kemarin, aduh Bu, saya cari selera makan, saya makan ke sana, disebutkan. Waduh, harusnya bukan dia yang keluar, tetapi ada keluarga, ada teman yang datang membawa makanan tersebut, ya. Karena kita sekarang isolasi mandiri itu sudah hanya 10 hari saat ini, ya. Sudah tidak 14 hari lagi secara protap yang terbaru dari WHO. Nah, kemudian selanjutnya, kalau sudah selesai isoman, sudah tidak menular lagi. Nah, ini juga banyak pertanyaan ya. Setelah masa isolasi mandiri selesai, pada kasus ringan dan sedang, resiko penularan dianggap sudah sangat minimal. Ya, jadi penularannya sudah sangat minimal. Jadi bukannya tidak menular, tetap bisa menular. Kalau orang sudah terkena COVID, bisa tidak terkena lagi? Bisa. Ya, tetap saya katakan bisa. Ya, tapi kita lebih karena kita sudah melakukan prokes dan kita sudah divaksin, jadi lebih minimal juga sakit-sakitnya yang menyerang kita. Karena COVID ini menyerangnya di daerah paru-paru, kita bayangkan kalau kita sudah terkena sakit paru-paru, maaf kata saya sebutkan kita sudah kena TBC, kita sudah kena asma, nah tambah lagi COVID-19 makin memperberat. Ya, nah jadi saya tetap berharap marilah kita melakukan prokes 5M, kemudian kita harus divaksin ya sehingga kita dapat kekebalan tubuh diri kita. Di sini karena menurut hasil studi virus sudah tidak aktif lagi. Katanya sudah tidak aktif lagi kalau secara virusnya, tetapi dia dapat risiko penularannya tetap dianggap sudah sangat minimal ya. Jadi tetap ada tapi sudah sangat minimal. Untuk memastikan memang kita harus kultur ya. Nah, kultur ini siapa sih yang melakukan? Yang melakukannya adalah spesialis mikrobiologi klinik. Tapi ini tidak mudah dan jarang dikerjakan karena spesialis mikronya sudah melakukan PCR kesehari-hariannya.
Ya, sedangkan kita tahu PCR sendiri tidak ada di rumah sakit semuanya, tidak. Ya, kayak saya di Kabupaten Katingan, saya belum mempunyai PCR, saya harus kirim ke Palangkaraya. Kenapa saya belum mempunyai PCR? Satu, saya masih kurang mempunyai analis laboratorium. Saya cuma punya 8. Kalau saya akan melakukan PCR, saya harus punya analis laboratorium lainnya. Karena saat analis-analis itu melakukan pemeriksaan-pemeriksaan, dia tidak bisa diganggu. Dia akan running alat itu misal 4 jam. Ya, dia 4 jam harus berada di dalam ruangan tersebut menggunakan APD level 3 banyaknya ya. APD level 3 itu yang baju hazmat. Kita kebayang pakai baju hazmat itu selama 4 jam. Ya, waktu awal-awal menggunakan hazmat itu banyak nakes yang memang tidak tahan. Ya, maaf kata, saat dia menggunakan hazmat, baju level 3 menggunakan hazmat, kemudian dia harus menggunakan masker 3 lapis, dia juga kekurangan oksigen. Ya, makanya awal-awal kita menggunakan hazmat itu bisa sampai 4 jam, 6 jam. Kami pun petugas kesehatan tidak sanggup. Maaf kata, sampai ada yang muntah di dalam hazmat. Waktu kita mengirim pasien, waktu itu kita masih belum ada isolasi, kita harus ngirim ke Sampit. Bayangkan menggunakan ke Sampit, driver saya aja bilang, aduh ibu saya mabuk. Biasanya yang nyetir itu tidak pernah mabuk, tapi karena kita menggunakan baju level 3, masker sampai 3 lapis, drivernya aja bisa mabuk. Ya, nah tapi sekarang sudah berjalan dengan waktu, kita sudah bisa menggunakan baju level 2 dan level 3 pun kita maksimalkan hanya 2 jam. Ya, karena saat 2 jam itu, maaf kata, kalau ada teman-teman yang mau minum, yang mau ke toilet, itu sudah harus ganti semuanya, harus lepas, ya, karena memang harus dimusnahkan. Ya, bagaimana memusnahkannya? Kalau kami di rumah sakit, ya tidak bisa dibuang di tempat sampah biasa, tapi kami ada limbah B3, ya, yang tempat sampah infeksius. Nah, di sini saya katakan tadi sudah berulang-ulang bagaimana sih putus rantai penularan biar kita merdeka dari COVID-19. Yang pertama kita melakukan 5M, yang kedua puskesmas maupun rumah sakit, khususnya di puskesmas dia melakukan 3T, tracing itu pelacakan orang kontak erat kasus COVID-19, testing pengujian melalui tes PCR, dan treatment perawatan atau isolasi pasien COVID-19 hingga sembuh. Dan yang terakhir adalah kita harus merdeka dari COVID-19, kita harus menerima vaksin. Ya, nah jadi saya tetap mengajak kita semua, marilah kita memang melakukan protokol kesehatan ini. Dan kita harus jujur dengan tenaga kesehatan, jikalau ada dalam satu keluarga ada yang positif COVID-19, nah kita harus bisa lapor ke puskesmas terdekat atau ke fasilitas kesehatan terdekat bahwa saya keluarga ini di tempat saya ada yang positif antigennya. Nah, akhirnya dari pihak fasilitas kesehatan pertama, biasanya di puskesmas, itu akan datang ke rumah kita untuk melacak kontak yang satu rumah dengan kita. Nah, nanti kita dilacak itu adalah dilakukan swab antigen dulu saat ini. Kalau di Kabupaten Katingan kita hanya melakukan swab antigen, kalau positif antigen sudah dinyatakan dia positif COVID. Nah, kalau untuk di Kota Palangkaraya, karena PCR-nya ada di Kota Palangkaraya, jadi di Palangkaraya wajib PCR baru dia dikatakan COVID-19. Nah, saya mengajak, marilah kita menjaga kesehatan kita, dan kita juga harus mengkonsumsi obat-obatan, vitamin-vitamin ya, obat-obatannya yang sekarang dihimbau adalah vitamin C, vitamin E, vitamin D, dan zinc. Nah, kalau kita beli satu-satu, itu kita minumnya berarti 4 tablet. Tapi sekarang banyak orang jual di luaran kemasannya yang sudah jadi 1, itu juga dapat digunakan. Ya, jadi saya juga mengharap bukannya tunggu kita sakit kita mengkonsumsi vitamin, buah-buahan, sayur-sayuran, makanan bergizi, tetapi di saat kita sehat kita harus mengkonsumsinya. Nah, jadi itu yang dapat saya sampaikan, dan saya mengajak marilah di ulang tahun Republik Indonesia ke-76 kita harus merdeka melawan COVID-19 ya. Jadi bukan hanya negaranya yang merdeka, tapi kita juga harus merdeka melawan COVID-19. Nah, di sini ada tambahan 1 yang 5M tadi, ada kita lihat vaksin COVID-19.
Nah, itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk waktu yang diberikan buat saya. Dan ini ada sedikit gambar. Kebetulan saya ada berfoto. Kebetulan di satu kapal dan itu ada bendera. Dan saya merasa saat ini marilah kita merdeka. Ya, kita menyatakan, mari kita semua, saya mengajak kita untuk merdeka dari COVID-19 dalam merayakan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-76. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih bagi Ibu dosen pembimbing, Ibu Elga Araina, yang sudah mengajak saya untuk sharing tentang pencegahan dan penanggulangan COVID-19, dan terima kasih juga bagi moderator, bagi anak-anak yang KKN di Desa Batuah, dan terima kasih untuk partisipan yang sudah terlibat ikut webinar pada siang hari ini. Dan saya mengajak, marilah kita merdeka dari COVID-19, marilah kita sama-sama mendoakan bagi bangsa ini untuk semakin dipulihkan seperti temanya Indonesia tumbuh, Indonesia maju, ya kalau tidak salah, saya lupa satunya, tapi Indonesia tumbuh. Dan saya mengajak, marilah kita Indonesia bebas dari COVID-19. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih, selamat siang, dan saya kembalikan ke moderator. Terima kasih, Ibu. Hadirin yang kami hormati, demikianlah materi yang telah disampaikan oleh Ibu Dr. Agnes Nisa Paulina. Selanjutnya, kami akan membuka sesi tanya-jawab untuk 6 orang. Silakan yang ingin bertanya bisa berkomentar di kolom chat. Ya. Jadi kalau tanya boleh komentar di kolom chat atau raise hand juga boleh ya. Tapi saya sambil lihat ya yang ada di chat pertanyaannya sambil saya jawab nanti ya. Oh, itu moderator ada pertanyaan dari siapa ya? Muhammad Ihsan ya? Sebentar. Ini mau langsung saya baca aja pertanyaannya ya. Iya, Bu, langsung aja. Oke. Selamat siang, Ibu. Izin bertanya, apakah vaksin COVID-19 akan tetap efektif pada virus corona ini yang terus berkembang? Kemudian, sebentar. Bentar ya. Bisa nggak dibaca dari sana? Saya ingin bertanya, Bu, oleh punya saya ini harus scroll ke atas juga nih, sebentar. Moderator bisa tolong bacakan. Ya, oleh saya scrollnya jauh sekali ke atas nih. Baik, Bu, benar. Ya, yang Muhammad Iksan kayaknya pertanyaan pertama deh itu. Ya, saya akan membacakan pertanyaan dari Muhammad Ihsan. Ya. Apakah vaksin COVID-19 akan tetap efektif pada saat virus corona ini terus berkembang? Melihat seperti daerah Palangkaraya ini, di mana sudah banyak masyarakat yang mendapatkan vaksin dan juga pemerintah menjalankan PPKM akan tetapi jumlah kasus positif masih terus meningkat. Oke, itu aja pertanyaannya. Itu aja. Oke, saya jawab dulu ya. Terima kasih pertanyaannya. Itu pertanyaannya bagus karena dengan adanya PPKM tapi kasusnya semakin meningkat kan. Nah, saya perlu kasih tahu bagi kita semua bahwa kalau saya ambil contoh tanggal 1 sampai 10 kemarin di Kabupaten Katingan, itu yang kasus meningkat dengan meninggal ada mungkin sekitar ya 10-12 orang dari tanggal 1 sampai 10 di Kabupaten Katingan, itu rata-rata mereka yang belum mendapatkan vaksin. Ya, itu yang belum mendapatkan vaksin. Nah, saat ini di Palangkaraya khususnya pertanyaan Muhammad Iksan, apakah efektif? Tetap efektif asalkan ya, tetap saya sampai asalkan memang sudah
di atas 70% untuk kota Palangkarayanya sendiri sudah mendapatkan vaksin. Ya, mungkin kita hanya melihat, wah, udah ada 500 orang nih yang sudah mendapatkan vaksin, sudah ada 1000. Nah, sekarang jumlah masyarakat yang ada di Kota Palangkaraya ada berapa? Ya. Nah, apakah sudah di atas 70%? Kalau dia sudah di atas 70%, itu akan terbentuk herd immunity. Kalau dia belum sampai 70% diberikan suntikan bagi masyarakat di tempat kita tinggal khususnya, itu belum terbentuk herd community. Ya, makanya saat ini kenapa kasusnya makin tinggi dan semuanya karena banyak sekali masyarakat yang belum dapat, dan juga ada yang mengatakan bahwa kok sudah divaksin malah semakin banyak sih yang kena, kan, yang kena COVID-19 rata-rata yang sudah divaksin. Ya tetap, tapi kan tidak memperberat, ya, tidak memperberat, karena bagaimanapun virus itu tetap ada dan masih ada. Ya, virus itu tetap ada dan masih ada. Nah, jadi untuk efektif tetap efektif ya, Muhammad Iksan, tetap efektif. Ya, saya tahu PPKM sekarang sudah diberlakukan dari level 3 sekarang jadi level 4, makin ketat ya. Tapi kok kasusnya makin tinggi ya? Ya, rata-rata banyaknya pasien-pasien itu adalah dengan komorbid. Komorbid itu apa? Penyakit yang ada bawaan dalam dirinya. Contoh, penyakit hipertensi, tekanan darah tinggi, penyakit diabetes mellitus, dia gula, atau penyakit jantung, dia asma, dia HIV, maaf kata, dia TBC, kemudian dia ada gangguan dengan ginjal, dia sudah dipasang ring di jantungnya, dan lain sebagainya, hepatitis, apa segala. Itulah yang memperberatnya. Nah, saya sampaikan bahwa Delta ini dia 5 detik saja dia sudah dia sudah ada bisa menyebarkan virus itu. Makanya kita menggunakan masker itu hanya boleh 5 detik. Makanya sekarang tidak boleh makan di tempat. Ya, makanya kenapa setiap makanan harus di take away, dibawa pulang, ya, dibawa pulang ya karena itu tadi, karena dalam waktu 5 detik virus ini sudah bisa menyebarkan. Nah, efektif tetap efektif ya, saya jawab, tetapi harus bisa terbentuk herd immunity-nya di atas 70%. Ya, itu yang dapat saya jawab dari Muhammad Iksan. Ini mau bagaimana, mau langsung atau mau saya jawab semua dulu, silahkan dari moderator. Tapi saya minta dibacain ya, karena ini saya nggak bisa scroll ke atasnya. Oke, silahkan. Yang pertanyaan keduanya yang mana ya? Di sini kalau mau sih saya jawab, nih ada dari Olivia Apriandini ya. Saya jawab yang ini dulu karena saya lihat pertanyaannya. Ya, moderator ya. Moderatornya gangguan sinyal. Bisa dengar? Ya, siap dengar itu. Oke, berarti dengar ya. Di sini saya jawab pertanyaan. Saya ingin bertanya, Bu, apakah jika belum melakukan vaksin, lalu terjangkit virus 19, tetapi kemudian sudah dinyatakan negatif, itu bisa langsung melakukan vaksin atau ada waktu tertentu untuk batas melakukannya, atau jangka waktunya seperti 1 atau 2 bulan baru bisa melakukan vaksinasi? Ya, kalau kita sudah terkena COVID-19, kita terpapar, kemudian kita dinyatakan negatif, kita harus hitung 3 bulan setelah kita dinyatakan negatif. Baru kita boleh mendapatkan vaksin, ya. Nah, jadi baik vaksin 1 maupun vaksin 2. Nah, kebanyakan kemarin kami tenaga kesehatan di rumah sakit itu setelah dapat vaksin 2 mereka terpapar COVID-19. Terus akhirnya kemarin Moderna kita mulai diberikan, itu saya bilang 100 pegawai saya nggak bisa dapat karena mereka penyintas. Jadi masih belum 3 bulan. Ya, jadi tetap bisa diberikan, tunggu negatif 3 bulan dihitung dari dia dinyatakan negatif. Ya, itu dapat saya jawab. Selanjutnya, Bu, saya mau nanya dari Richard Bryan. Bu, saya mau nanya, saya ada kerabat yang sudah terkena COVID, tapi setelah negatif dari COVID,
Penciuman kerabat saya tidak setajam dulu. Apakah ini wajar atau terjadi kerusakan Bu pada penciuman? Dan mungkin cara apa saja yang bisa digunakan agar penciuman bisa tajam kembali Bu? Terima kasih. Ya, memang kita tahu sekarang keluhan kalau kita terkena COVID-19 itu banyak ya. Pertama adalah hilang penciuman atau anosmia namanya. Kemudian ada batuk, ada pilek, sakit kepala berat, bahkan sekarang diare yang terbaru ya, banyaknya orang gangguan di pencernaan. Nah, di penciuman itu memang saya sih tanya ya sama pasien-pasien atau rekan-rekan yang kena COVID-19, mereka tuh mulai awalnya memang tidak merasakan penciuman. Kemudian lambat laun mereka penciumannya bilang, saya mencium penciuman tapi jauh masih ya. Kemudian dari jauh tadi kan semakin mendekat dan sampai dia merasa pulih. Nah, kalau kasus ini kan dia malah sudah dinyatakan negatif tapi penciumannya masih belum tajam. Ya, saya tetap berharap kita periksa, coba dibawa ke spesialis THT. Ya, THT itu telinga, hidung dan tenggorokan. Siapa tahu ada penyakit lainnya. Ya, ada penyakit lainnya, hilang penciuman, penciumannya tidak tajam itu apakah memang dari efek COVID-19 yang yang langsung tidak bisa mencium, penciumannya tidak tajam, masih bias, atau ada penyakit penyerta lainnya yang terganggu di dalam gangguan penciuman atau di hidungnya. Ya, karena penyakit ini ada sinus, ada polip di hidung juga penciuman pasti akan kurang tajam. Nah, itu saran saya ya. Jadi tetap harus karena sudah dinyatakan negatif dan dia sudah bisa mencium tapi penciumannya belum tajam. Ya, tetap saya sarankan ke spesialis THT. Kemudian pertanyaan siapa lagi nih ya? Oh, aduh, yang nanya nih berat nih, Ibu dosen. Ya, Bu Dokter, pertanyaannya, saya mau bertanya, Ibu Erita ya, Bu Dokter, saya mau bertanya bagaimana terhadap orang yang mempunyai komorbid, ya, komorbid itu penyerta, efektivitas pasien itu, mengingat banyaknya kasus kematian yang terjadi akibat COVID. Terima kasih, Bu Dokter. Terima kasih, Bu Erita Kristiana Firdara ya, Ibu dosen juga yang saat ini bergabung bersama kita dalam webinar. Nah, di sini ditanyanya bagaimana terhadap orang yang punya komorbid efektivitas vaksin ya. Nah, efektivitas vaksin itu terhadap orang-orang yang mempunyai komorbid itu dikatakan berapa persennya, maaf Bu, saya tidak bisa mengatakan dia berapa persen, tapi efektivitasnya tetap efektif. Ya, tetap efektif, tetapi ada tetapinya. Kalau secara penemuan, secara yang namanya sekarang ya dokter-dokter, dosen-dosen atau ilmuwan-ilmuwan atau apalah mereka yang suka meneliti, itu belum ada hasil penelitian yang mengatakan berapa persen efektivitasnya bagi pasien-pasien yang punya komorbid. Karena kita tahu komorbid ini di setiap orang kan beda-beda ya, beda-beda. Nah, jadi secara efektif tetap efektif ya, tetap efektif, dan bagi pasien-pasien yang ada komorbid banyak itu tetap dianjurkan vaksin, tetapi harus konsultasi dengan dokter yang merawat. Ya, saya juga mau cerita sekitar 2 minggu yang lalu ada salah satu kepala dinas di Kabupaten Katingan, itu dia berkata sama saya, "Dok, saya ini makan obat kalau tidak salah 12 macam." Ya, dia berobat itu dengan spesialis saraf, ya, terus saraf, saya tidak tahu lagi apakah ada sama penyakit dalam, yang pasti sama saraf, dia mendapat 12. Dia sendiri takut disuntik karena dia komorbidnya banyak dan obat yang dia konsumsi banyak. Saya katakan, Pak, kami tidak berani melakukan vaksinasi Bapak, tapi Bapak harus berkonsultasi dulu dengan spesialis yang merawat Bapak, karena komorbidnya ada di rekam medik punya spesialis. Ya, saat dia datang ke fasilitas vaksinasi kan kami tidak pegang rekam medik pasien tersebut, Bapak tersebut kan. Nah, tetapi dia punya riwayat penyakitnya ada di spesialisnya. Nah, ternyata setelah dia datang ke saya, dia membawa rekom dan dia tetap dianjurkan untuk vaksin. Ya, yang pasti saya tetap mengatakan ya kepada Bu Erita, alangkah baiknya walaupun kita punya komorbid,
tetaplah divaksin karena efektivitasnya tetap ada. Tetapi saya tetap katakan tidak 100% karena komorbid yang ada dalam dirinya sudah tidak baru 1-2 minggu misalnya, pasti sudah ada bulanan ya, bahkan ada komorbid yang tahunan. Ya, mohon maaf juga kemarin di barusan minggu lalu di antara rank tanggal 1 sampai tanggal 10 itu ada yang meninggal ya kurang lebih ke umurnya di umur rank 40 sampai 45. Nah, bayangkan, terus saya tanya, wah masih muda ya, kurang lebih seumur saya. Saya bilang, apa sih penyakitnya? Nah, ternyata dia itu penyakitnya tidak ada komorbidnya. Tidak ada komorbid sama sekali. Nah, dia itu datang ke praktek salah satu dokter, dia keluhannya, dia awalnya jalannya sehat. Dok, saya ini nggak enak badan kali ya dia bilang. Kemudian setelah dia pulang, 1 minggu itu dia rawat dirinya di rumah dan jatuhnya ke diare. Karena dia diare terus-menerus, kemudian dia dirujuk keluarganya ke rumah sakit dan ternyata dia positif COVID-19. Nah, setelah dia positif, terus dia di PCR dan ternyata setelah di PCR hasilnya keluar dalam waktu 2 hari. 2 hari itu berarti 48 jam, ternyata positif dan dia meninggal. Saya ditanya, dok itu pasiennya komorbidnya apa ya? Nah, ternyata dia tidak ada komorbid. Ya, dia tidak ada komorbid tapi murni COVID-19. Ya, tetapi kenapa? Karena dia didiamkan di rumah. Ya, dia sudah ada diare. Karena orang nggak mau kalau diisolasi mandiri di rumah sakit. Ya, karena di rumah sakit itu saat kita isolasi bisa jadi tetangga kamar kita ada yang meninggal, gawat. Akhirnya secara psikis orang-orang yang sakitnya hanya bukan ringan ya, tapi saturasi tetap di bawah 93, mereka secara psikis pasti akan diterapi karena mereka terganggu. Ya, nah jadi itu murni COVID-19 dan ternyata setelah ditanya, bayangkan umurnya di range 40 sampai 45, mereka belum divaksin. Nah, jadi saya tetap anjurkan bahwa yang komorbid tadi Bu Erita, Bu dosen, saya tetap anjurkan divaksin ya, efektivitasnya yang pasti lebih meminimalisir virus tersebut masuk ke dalam diri kita, mengganggu paru ya, terutama mengganggu paru yang ada di dalam diri kita. Nah, itu yang saya dapat jawab dari Ibu dosen, Ibu Erita. Kemudian ada pertanyaannya lagi. Pertanyaan dari Siti ya. Selamat siang Bu, izin bertanya tindakan apa yang kita lakukan saat mengalami gejala COVID-19 dan cara penanganannya. Ini bagus untuk kita lakukan, untuk kita dapat, ini kan kalau sudah terkena ya, sudah terkena gejala COVID. Nah, COVID-19 itu ada 4 kriteria. Ada 4 kriteria, yang pertama dia tanpa gejala. Ya, ada kita hasil swab antigen positif, PCR positif, tapi kita tidak bergejala. Apa sih yang harus kita lakukan? Tetap protokol kesehatan. Walaupun kita di rumah, tetap protokol kesehatan. Maaf kata, kadang kita mau isolasi karena nggak ada gejala, kita nggak mau ke isolasi terpadu atau isolasi terpusat yang disiapkan oleh Dinas Kesehatan atau pemerintah atau Satgas, kemudian tidak mau ke perpanjangan rumah sakit, apalagi ke rumah sakit lebih nggak mau karena merasa tidak bergejala. Nah, akhirnya mereka melakukan isolasi mandiri di rumah. Nah, boleh tidak? Tetap boleh, tetapi ada tetapinya. Yang pertama, kita harus satu kamar sendiri, tidak boleh bergabung dengan yang lain yang sehat. Kemudian, boleh nggak kita keluar kamar? Boleh, tapi protokolnya banyak. Kita menggunakan masker, kemudian kita harus menggunakan desinfektan. Jadi kalau kita habis dari perjalanan kita, misalnya kita ke kamar mandi gitu ya, kita harus semprot dan kita harus yang terakhir mandi. Terus setelah kita mandi, kita harus semprot kamar mandi dengan desinfektan. Jalan area yang kita lalui, kita harus desinfektan. Nah, jadi memang dianjurkan bahwa kalau dia isolasi mandiri, alangkah baiknya kamarnya yang ada kamar mandinya di dalam. Kemudian saat dia makan, makanannya diantar. Boleh tidak dia keluar kamar untuk berjemur? Boleh. Ya, tetapi jangan bareng sama kita. Saat kita keluar rumah sedang kantor atau aktivitas lain di luar, dia berjemur. Setelah dia berjemur, dia masuk, ya dia semprotlah perjalanannya menuju kamar tadi. Ya, nah itu yang dapat kita lakukan. Itu yang tidak bergejala. Nah, kalau dia bergejala apa? Dia bergejala ringan apa? Dia batuk pilek demam.
biasanya ya. Dia batuk pilek demam itu maaf, sebelum saya lanjut yang kedua, yang tadi yang tidak bergejala, apa sih obat yang kita minum? Tetap hanya vitamin. Ya, tetap hanya vitamin. Ya, tidak ada yang lain. Nah, kalau kita bergejala ringan, itu tadi tanpa gejala. Kalau kita bergejala ringan itu kita selain vitamin ada obat tambahan. Contoh, misalnya gejalanya batuk, ya dikasih obat batuk. Gejalanya pilek, dikasih obat pilek. Kalau dia ada demam, dikasih dia demam. Nah, kalau dia gejala ringan, itu sudah harus masuk antivirus yang sekarang pedoman dari WHO per 14 Juli itu adalah Favipiravir yang sekarang mungkin kita sering cari di apotek dan tidak tersedia. Karena kenapa? Karena kita aja di rumah sakit masih kurang. Jadi akhirnya apotek-apotek banyak tidak menyediakan. Dan kemarin juga beberapa keluarga atau rekan saya di Palangkaraya, karena merasa saya dokter, saya direktur, banyak minta bantuan. Bahwa dok minta resep dong untuk antivirusnya. Nah, saya waktu awal-awal sebelum 14 Juli udah masih boleh oseltamivir. Ya, kalau saat ini kalau kami berpedoman sebagai seorang tenaga kesehatan, kami sudah pedomannya Favipiravir. Ya mungkin Bapak Ibu, adik-adik taunya oseltamivir bisa kok untuk mengobati virus, bisa memang karena itu lebih ke arah ke zamannya flu burung ya, jadi virus waktu itu memang oseltamivir digunakan. Nah, tapi saat ini per 14 Juli kami tenaga kesehatan menurut protapnya, menurut SOP-nya kami antivirusnya harus Favipiravir. Itu untuk yang kasus ringan. Ya, kasus ringan boleh tidak isolasi mandiri? Boleh, tapi ada juga disarankan ke isolasi yang perpanjangan rumah sakit. Kalau di Kota Palangkaraya saya tahu kalau perpanjangan rumah sakitnya itu di Hotel Batu Suli, kalau isolasi terpadu atau terpusatnya itu di, kalau tidak salah, asrama haji saat ini. Kalau di Kasongan itu kita rumah sakit perluasannya di Hotel Katingan, tetapi isoternya kami belum memiliki. Jadi isoter itu adalah sebenarnya bagi orang-orang yang harusnya dia tanpa gejala. Kadang-kadang kita merasa kalau tanpa gejala kita bisa keluar bebas, padahal kita positif nih, antigennya, PCR-nya positif. Nah, menularkan virus itu tetap, ya, walaupun kita tanpa gejala. Ya memang harusnya kok tanpa gejala ya diam di rumah. Cuman saya tahu bosan itu tidak ada obatnya. Ya akhirnya ya kita berharap di mana kita diisolasi di situ jaringan internet ada. Ya, nah itu dia. Nah jadi ini yang saya sampaikan. Kalau dia sudah sedang berat, saya tidak bisa cerita karena itu adalah ranahnya sudah rumah sakit. Ya, nah yang saya bisa cerita adalah yang ringan dengan tanpa gejala. Ya, jadi apa yang kita lakukan saat mengalaminya, nah itu tadilah yang harus kita lakukan. Oke, selanjutnya saya, ini pertanyaannya banyak ya. Selanjutnya saya jawab juga, ada pertanyaan dari Noprendi Trikoy ya. Noprendi, izin bertanya Bu Dokter, setelah vaksin 1, setelah itu jatuh sakit dan masuk rumah sakit dan dinyatakan sembuh dalam 2 minggu, apakah bisa untuk melanjutkan vaksin kedua? Sakitnya apa dulu? Kalau sakitnya sakit biasa masih boleh, tapi kalau sakitnya COVID-19 harus 3 bulan, tetap 3 bulan dari dinyatakan sembuh. Ya, tapi kalau hanya sakit, misal nih dia opname di rumah sakit, tapi tidak sakit berhubungan dengan virus 19 boleh, ya. Tapi tetap ada surat pernyataan sembuh dari sakit, misal hanya sakit ulu hati, emah, muntah, diare, tapi hasil swab antigen atau PCR-nya negatif boleh divaksin. Ya setelah sembuh. Tapi kalau dia sudah terkena COVID-19 tetap 3 bulan dari dihitung surat dinyatakan sembuh. Ya, jadi itu. Oke. Ada pertanyaan juga nih dari Nofri Haryadi ya. Selamat siang Bu Dokter, izin bertanya. Saya pasien gagal ginjal rutin menjalankan cuci darah dengan metode CAPD. Saya ingin tanya bagaimana cara menjaga imun tubuh tetap fit dengan pola makan seperti apa, mengingat pola makan untuk pasien gagal ginjal perlu dibatasi untuk buah-buahan dan sayur-sayuran. Ya, kalau gagal ginjal ini yang setahu saya ya dia dibatasi makanannya
saya tetap menganjurkan yang pertama adalah ketemu dengan ahli gizi, baik itu di puskesmas maupun di praktek pribadi mandiri atau di rumah sakit. Ada ahli-ahli gizi. Nah, saya anjurkan bagi Novriandi, bagi Novri, bahwa karena ini sudah pasien gagal ginjal dan rutin cuci darah dengan metode CAPD, yang di sini ditanyakan masalah makannya, bukan masalah bagaimana menjaga imun ya, karena makanannya serba terbatas. Ya, saya hanya bisa anjurkan untuk saat ini tetap berkonsultasi dengan ahli gizi. Ahli gizi itu ada di puskesmas, ada di rumah sakit, bahkan ada di praktek mandiri. Ya, itu yang saya harapkan, berkonsultasi sehingga asupan-asupannya dari ahli gizi dapat memberikan yang tepat ya, sehingga imun tubuh bagi saudara Novri itu tetap dapat terjaga ya, karena di zaman Covid ini saya tetap berharap Novri ini dalam keadaan sehat karena imun tubuhnya karena makanannya tadi terbatas, akhirnya imun tubuhnya bisa cepat terserang ya, dan ada penyakit penyertanya. Ya, saya menganjurkan, saya tidak menjawab bagaimana pola makannya, tapi saya tetap anjurkan ke ahli gizi supaya tepat, karena di ahli gizi itu dia lengkap kok bagaimana ada piramidanya makanan-makanan yang harus dikonsumsi bagi penderita-penderita gagal ginjal dan penyakit-penyakit lainnya. Oke, selanjutnya. Oke, sepertinya pertanyaannya tidak ada lagi yang saya lihat dari chat. Apakah ada dari moderator? Silahkan silahkan dapat dilanjutkan. Pertanyaan yang dari chat saya sudah lihat tidak ada lagi. Ibu, dipersilakan untuk memberikan satu kuis kepada peserta. Wow. Waduh, kasih satu kuis ya? Iya. Nanti yang menjawab tolong raise hand-nya. Waduh, tapi kalau raise hand saya minta dari moderator ya, yang melihat saya bisa nggak terlihat nih kalau yang raise hand nanti siapa yang duluan. Ya, saya minta dibantu ya. Di kolom chat aja deh, Ibu. Kolom chat apanya nih? Jawabannya. Oh, yang pertama menjawab di kolom chat ya? Ya. Oh, apa ya pertanyaannya ya? Kok saya jadi bingung ya pertanyaannya? Nah, loh, apa jadinya saya sebentar ya? Saya mau satu aja pertanyaannya. Saat kita melakukan isolasi mandiri tanpa gejala, apa yang harus dilakukan? Saya bisa jawab. Siapa namanya? Jose Jangan jawab Fernando. di chat. Kalau sudah ada yang duluan bersuara, jangan jawab di chat ya. Nanti kelihatan sama temennya. Atas nama siapa? Jose, Bu. Oke, Jose apa? Fernando. Ya, yang tanpa gejala loh. Yang tanpa gejala itu seperti mengurung diri itu, Bu. Isolasi ya. Ya, seperti mengkandangkan diri di dalam kamar tertutup seperti itu, Bu. Mengurung diri di penjara. Bukan. Oke. Seperti ya, mandiri. Terus apa lagi? Ada lagi yang harus kamu lakukan tanpa gejala. 1 sampai 3 ya, kalau tidak ada yang lain boleh, karena belum lengkap itu. 1, 2, 3, oke, gugur ya. Yang lain. Nah, ada yang itu siapa tuh jawab no Predi itu siapa? Baru ya? Lain yang tadi Jose ya? Iya, Bu. Ini baru, Bu. Oh, nah, jawabannya itu isolasi mandiri dan minum vitamin. Ya, kan tanpa gejala.
Ya, jadi bukan hanya kita mengurung diri, tapi kita tetap harus makan vitamin untuk menjaga imun kita supaya kita tidak bergejala. Ya, oke, itu pertanyaan dari saya untuk kuisnya. Terima kasih sudah berperan serta karena saya berharap kita ini tidak jatuh dalam saat kita terkena COVID, kita tidak jatuh pada yang bergejala, tapi kita masih saya harap yang tidak bergejala, karena itu membantu diri kita sendiri ya. Karena kenapa? Ya siapa yang mau kena COVID bergejala bahkan sampai ke sedang berat ya. Oke, untuk Noprendy kita berikan tepuk tangan semuanya. Buka dulu suaranya supaya kedengar tepuk tangan karena sudah dapat ya. Oke. Terima kasih. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Ya, sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada pemateri yang telah menyampaikan materinya dengan luar biasa. Bisa kita tepuk tangan dulu untuk Ibu Dr. Agnes Nisa Paulina yang telah menyampaikan materinya. Terima kasih. Acara demi acara dalam diskusi kali ini telah dilewati. Akhirnya saya Ramadhani Fitrianti selaku moderator mohon undur diri dan saya kembalikan ke MC kita Neni Yuningsih. Terima kasih. Nah, kita telah sampai pada door prize. Jadi untuk sistem door prize-nya ini melalui 3 kuis. Sistemnya saya akan berikan 3 pertanyaan. Dipersilahkan kepada penanya untuk mengaktifkan raise hand-nya jika ingin menjawab. Saya tanya dulu, yang boleh menjawab ini siapa? Apakah mahasiswa atau tuh banyak ibu dosen, pak dosen yang lain boleh ikut Saya enggak? akan memberikan 3 pertanyaan untuk mengaktifkan. Kepada peserta agar segera bersiap-siap, saya akan membacakan pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama, apa itu 5M? Harus urut ya kalau jawabnya. 5M-nya harus urut. Yang pertama Nopri Haryadi, dipersilahkan. M yang pertama memakai masker, yang kedua mencuci tangan, yang ketiga menjauhi kerumunan, M yang keempat jaga jarak, 5 mengurangi mobilitas. Lagi untuk Nopri Haryadi, tolong suaranya agar lebih dinaikin lagi volumenya. Oke, tuh. Kepada Nopri Haryadi, silakan untuk menjawab lagi karena tadi kurang jelas. Oh ya, yang pertama memakai masker, yang kedua, ketiga mencuci tangan, yang keempat menjauhi kerumunan, yang kelima mengurangi mobilitas. Iya, benar tuh sudah. Udah urut. Selanjutnya pertanyaan kedua. Siap-siap kepada peserta untuk mengaktifkan raise hand-nya. Berapa lama virus ini hidup di dalam tubuh kita? Sekali lagi. Berapa lama virus baru hidup di dalam tubuh kita? Izin.
Apa pertanyaannya tuh? Berapa lama? Apa kurang jelas yang nanya ya? Sekali lagi, berapa lama virus ini hidup di dalam tubuh kita? Sekitar 2 hari. Salah. Kalau nggak salah sih. Silakan aktifkan raise hand-nya. Perasaan gue udah jawab. Silahkan kepada Olivia. Udah gini, jawab males. Olivia tuh, Olivia Aprian, siapa tuh? Aprian Dini. Saya Olivia akan menjawab tidak lebih dari 10, rata-rata 7 sampai 9 hari. Iya, benar. Terima kasih. Selanjutnya, pertanyaan ketiga. Apabila sudah selesai isoman, apakah sudah tidak menular lagi? Apabila sudah selesai isoman, apakah virus itu sudah tidak menular lagi? Silakan angkat raise hand-nya. Mana raise hand-nya nih? Jose Fernando sudah jawab ya tadi. Silakan untuk peserta yang lain. Ya. Boleh menjawab? Jose Fernando tadi sudah menjawab ya. Silakan untuk peserta yang lain. Izin menjawab. Gantian. Izin menjawab bisa? Oke, saya bisa jawab. Virusnya dapat menular lagi apabila si yang melakukan isoman itu tidak menerapkan protokol kesehatan. Sekian. Belum tepat. Lain apakah ada yang ingin menjawab? Sekali lagi saya ulangi pertanyaannya. Apabila kita sudah selesai isoman, apakah virus itu tidak menular lagi? Sekali lagi. Apabila kita sudah selesai isoman, apakah virus itu tidak menular lagi? Silakan untuk peserta lain untuk raise hand-nya. Ayo peserta lain. Ada tadi penjelasan paparan slide 2 terakhir. Yo. Nah, lupa kan? Angkat kamera matang ke stage. Siapa yang berani jawab? Satu. Udah nggak ada tuh. Ayo. Lupa kan? Nah, gimana kalau ada yang terkena, ada positif COVID dari kita nih? Kira-kira kita menularkan apa tidak? Iya. Coba diulang lagi pertanyaannya. Baik, akan saya ulang pertanyaannya. Apabila kita sudah selesai isoman, apakah sudah tidak menularkan lagi? Sekali lagi, apabila kita sudah selesai isoman, apakah sudah tidak menularkan lagi kepada orang lain?
yang jawab tuh kayaknya di chat. Ada yang jawab di chat. Yang jawab di chat tuh Siti C tuh, betul. Masih bisa menular, akan tetapi sangat minim untuk tertularnya. Sudah sangat minimalis resikonya, resiko penularannya. Terima kasih kepada Siti Komaria. Tadi sudah 2 pertanyaan. Sesi tanya jawab untuk door prize sudah selesai. Saya serahkan kepada MC untuk memimpin kembali acara. Akhirnya kita telah sampai di penghujung webinar ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada penyaji yang telah memberikan banyak informasi kepada kita semua. Dan kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada para audiens atas partisipasinya dalam kegiatan webinar kali ini. Saya ucapkan terima kasih dan selamat sore. Ya, saya atas nama dosen pembimbing lapangan secara pribadi mengucapkan terima kasih ya kepada Ibu Dr. Agnes Nisa Paulina sebagai narasumber yang kita pada sore hari ini sangat banyak ilmu yang sudah kita dapatkan ya, menambah wawasan kita bagaimana mencegah dan menanggulangi COVID-19 dengan harapan bahwa kita harus terus optimis ya, menghadapi COVID ini bisa merdeka lah dari COVID-19. Ya, merdeka. Terima kasih sekali lagi buat Ibu Dr. Agnes Nisa Paulina sampai Agnes Monica. Malah biasa hari-hari nih, hari-hari teman dari kecil ya. Kemudian terima kasih buat teman-teman lain juga yang sudah bergabung, Bu Wiwit, Tiara, Pak Inhon, juga anak-anak mahasiswa dan rekan-rekan lainnya. Ya, selamat sore buat semuanya, salam sehat selalu. Jaga Terima kesehatan. kasih. Merdeka. 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 Terima kasih Bu Elga. Terima kasih. Terima kasih. Salam sehat. Salam sehat. Ya, buat semua panitia, terima kasih ya sudah bekerja keras mempersiapkan acara pada sore hari ini, semua berjalan dengan lancar. Kemudian buat ini yang sudah mendapatkan door prize tadi bisa diminta ininya ya, nomor HP-nya Japri ya, supaya secepatnya dikirimkan kepada Ibu, nanti Ibu biar koordinasikan lagi mengirimkan pulsanya ya. Selamat sore buat semua, tetap jaga kesehatan. Dipikirkan lagi buat kegiatan kita pada besok hari ya. Jangan sampai lengah dan kesehatannya semua. Ya, sampai jumpa. Selamat sore, semangat. Selamat sore Ibu, terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Bu. Sore. Sore Ibu. Halo guys. Halo guys. Terima kasih semuanya lah. Sukses terus kita. Mantap kali. Ya, untuk peserta yang mengikuti webinar, jika ingin meninggalkan room Zoom bisa dipersilahkan maksudnya.
Selamat sore. Sore sudah. Kita semua udah nih. Lainlah masih ada orang. Untuk kelompok Desa Batuah tetap bertahan. Dipersilakan kepada Bu Rizda menyampaikan pesan-pesannya. Iya. Ayamnya pakai